Bayang nggak, gimana sebuah proyek bendungan raksasa di Bone, Sulawesi Selatan, itu ternyata bukan cuma soal ngatur aliran air. Proyek ini bisa dibilang mengubah nasib sebuah kerajaan. Jadi, ini bukan sekedar cerita soal teknologi atau kemajuan, tapi lebih dalam lagi. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali? Dan buat siapa kemajuan itu? Nah, coba kita mulai dari sini. Lihat foto ini deh. Kelihatan kan? Ribuan orang kerja keras buat ngebangun bendungan ini. Mengubah landscape total. Tapi di balik semua ini, ada cerita yang lebih besar. Cerita tentang kekuasaan, soal uang, dan ya, perubahan yang dipaksakan. Jadi ini tuh bukan proyek pekerjaan umum biasa. Ini pada dasarnya adalah alat buat membangun sebuah tatanan kolonial yang baru. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh soal proyek Belanda ini, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu paham dulu, kayak gimana sih kerajaan Bone itu sebelum Belanda datang. Karena Bone ini bukan kerajaan sembarangan loh, mereka itu kekuatan agraris yang besar. Jadi gini, coba bayangin ya, sebuah kerajaan yang hidup matinya itu benar-benar bergantung sama sawah. Mayoritas penduduknya itu petani yang nasibnya ya ditentukan sama datang atau enggaknya hujan. Tapi jangan salah, mereka ini udah produktif banget. Bone itu udah jadi lumbung padinya Indonesia bagian timur. Ekonominya kuat, tapi ada tapinya. Kuat tapi rapuh. Nah, kerapuhan inilah yang nantinya bakal jadi celah. Nah, setelah itu, datanglah serangkaian kejadian yang benar-benar mengguncang kerajaan Bone sampai ke dasarnya. Dan rentetan peristiwa inilah yang ibaratnya membuka pintu lebar-lebar buat rencana besar Belanda. Coba deh perhatiin urutan waktunya, ini penting banget. Pertama, tahun 1905, militer Belanda datang dan menaklukkan kerajaan Bone. Kedaulatan politiknya langsung hilang. Terus, selang beberapa tahun aja, datang bencana alam. Gagal panen besar-besaran gara-gara banjir. Ini tuh kayak pukulan double ya kan? Krisis politik, disusul krisis ekonomi dan pangan. Dan pas lagi kacau-kacaunya gitu, Belanda datang bawa solusi. Terus, separah apa sih krisisnya? Nah, angka ini ngejelasin semuanya. Cuma dalam setahun, nilai ekspor beras mereka anjlok 90%. Kebayang nggak? Ini udah bencana ekonomi total. Buat pemerintah kolonial, ini bukan cuma soal rakyat kelaparan loh, ini juga soal potensi duit yang hilang dari wilayah jajahan baru mereka. Di tengah krisis kayak gini, Belanda tuh nggak cuma ngelihat masalah. Mereka justru ngelihat peluang. Peluang emas buat menerapkan visi mereka tentang gimana cara ngelola sebuah koloni yang ideal. Dan bungkusnya itu keren banget. Proyek ini dilabeli dengan kebijakan yang kedengarannya mulia, politik etis. Tujuannya katanya sih buat menyejahterakan rakyat lewat 3 hal, irigasi, edukasi, sama emigrasi. Tapi ya, di balik niat yang kelihatannya baik ini, irigasi itu jadi alat yang sempurna banget. Kenapa? Karena di satu sisi kelihatan ngebantu rakyat, tapi di sisi lain ini ngasih Belanda kendali penuh atas sumber daya paling penting, air, tanah, dan ya ujung-ujungnya seluruh ekonomi Bone. Nah, pergeseran kekuasaan ini kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat, di kiri itu peta Bone yang lama. Pembagian wilayahnya berdasarkan kekuasaan adat dan kerajaan. Terus, lihat yang di kanan. Petanya sama, tapi udah digambar ulang sama insinyur-insinyur Belanda. Garis-garisnya bukan lagi soal batas wilayah adat, tapi soal aliran air dan efisiensi teknis. Wilayah itu sekarang definisinya bukan lagi dari raja, tapi dari teknokrat kolonial. Ini, secara visual, adalah bukti penaklukannya. Dan buat ngewujudin peta tadi, Belanda nggak main-main. Mereka kerahin semua birokrasi dan teknologi yang mereka punya. Insinyur-insinyur terbaik didatengin, proyeknya dipegang departemen khusus, namanya Burgerliche Openbare Werk atau BOW. Gampangnya Dinas Pekerjaan Umum lah. Ini nunjukin keseriusan mereka. Ini bukan proyek ecek-ecek, ini adalah implementasi langsung kekuasaan negara kolonial di tanah Bone. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya rencana ambisius di atas kertas ini bisa jadi bendungan dan kanal beneran di sawah-sawah Bone? Prosesnya kayak apa? Ternyata prosesnya itu sistematis dan efisien banget ya dari sudut pandang kolonial. Pertama, mereka riset dulu, ilmiah, buat mastiin proyeknya berhasil secara teknis. Kedua, soal duit. Nah, ini bagian pentingnya. Dananya itu 100% dibebankan ke rakyat yang mau ditolong lewat macam-macam pajak. Ketiga, tenaga kerjanya. Gimana caranya? Ya pakai sistem kerja paksa atau kerja rodi. Dan terakhir, setelah semuanya jadi pun, pengelolaannya tetap dipegang pemerintah. Kelihatan kan polanya?
Setiap langkah itu dirancang buat memaksimalkan keuntungan buat penjajah. Tapi di mata para administrator kolonial, ini tuh sebuah visi yang agung banget. Mereka sampai nyebutnya mimpi tentang irigasi. Mimpi buat bawa kemakmuran dan modernitas ke Bone. Nah, inilah citra idealis yang pengen mereka tampilkan ke dunia. Citra sebagai pembawa kemajuan. Tapi, inilah kenyataan pahit di balik mimpi itu. Foto ini nunjukin semuanya. Mimpi para pejabat itu dibangun di atas keringat dan tenaga rakyat yang dipaksa kerja lewat sistem kerja rodi. Kontrasnya tajam banget kan? Visi besar para pejabat versus realita pahit para pekerja. Kemajuan ini ada harganya, dan harganya mahal banget, dan rakyatlah yang harus bayar. Oke, singkat cerita, proyeknya selesai. Air mulai mengalir ke sawah-sawah. Pertanyaannya, terus gimana? Apa hasilnya? Siapa yang beneran untung dari semua kemajuan ini? Oke, kita harus jujur. Secara teknis, sistem irigasi ini berhasil. Nggak bisa dipungkiri. Lihat aja grafiknya. Di tahun 1930, pas lagi musim kering, sawah-sawah yang masih tradisional, yang ngandelin hujan, itu gagal panen total. Sementara sawah yang dapat air dari irigasi Belanda malah panennya bagus. Jadi, ya produksi pangan emang naik. Produksi naik, panen jadi lebih pasti. Logikanya, ini kan kabar bagus buat petani dong. Harusnya. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, kemana perginya hasil panen yang melimpah ini? Siapa yang beneran nikmatin untungnya? Jawabannya ada di tabel ini. Coba lihat angkanya. Ratusan ribu gulden setiap tahun. Ini adalah nilai beras yang diekspor keluar dari Bone lewat pelabuhan yang dikontrol Belanda. Diangkut pakai kapal perusahaan Belanda kayak KPM. Jadi jelas, keuntungan ini nggak balik lagi ke para petani di Bone. Duitnya ngalir keluar, langsung masuk ke kantong ekonomi kolonial. Jadi, pada dasarnya sistem ini tuh udah kayak mesin penghisap kekayaan yang efisien banget. Pemerintah kolonial ngambil untung dari semua lini. Petani harus bayar pajak tanah, terus buat pakai air irigasinya mereka kena pajak air atau SIMA-UA. Pas berasnya diekspor, kena bea ekspor lagi. Ini adalah sistem penyedotan kekayaan yang sempurna yang dibungkus rapi dengan nama proyek kemajuan. Jadi pada akhirnya, proyek irigasi di Bone ini penuh paradoks ya. Di satu sisi, benar, proyek ini bawa modernisasi teknis, produksi juga meningkat. Tapi di sisi lain, pada saat yang bersamaan, ini justru makin menguatkan cengkraman ekonomi kolonial. Proyek ini bukan cuma mengubah sawah dan sungai, tapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat demi kepentingan penjajah. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting yang rasanya masih relevan banget sampai sekarang. Setiap kali kita ngomongin soal pembangunan atau kemajuan, kita tuh harus selalu berani nanya, kemajuan ini sebetulnya buat siapa?